Halo semuanya dan kembali lagi di Autonet Max. Inilah Husqvarna Norden 901. Dia telah diresmikan secara global pada November 2021 dan pada pertengahan 2022 ini akhirnya menyambangi Indonesia. Apa yang ditawarkan Norden 901 untuk para fans motor adventure di Indonesia dan berapa bandrol harganya di sini? So, ikutin terus impresi pertama kami mengenai motor adventure ini. Oke, pertama-tama yang mau gue bahas adalah ini kalau dilihat di foto berasanya gede banget. Cuma ternyata pas gue samping-sampingin sama motornya nih, si Norden 901 kelihatan kecil. Padahal ini kelasnya 900 cc yang dimana motor-motor adventure di kelas tersebut itu biasanya punya dimensi yang intimidating. Antara bentuknya yang kayak onta, antara bentuknya yang kayak gebo, ngelebar. Ini enggak, bener-bener seamless banget, desainnya juga kecil. Nggak ada mesin yang keluar, nggak ada mesin boxer. Karena mesinnya paralel, nanti kita bahas soal mesinnya. Dan dia tinggi kursinya itu lumayan bisa buat gua lah ya. Untuk yang tingginya 167 cm. Ini tinggi joknya 854 mm dalam titik terendah joknya. Dia bisa punya titik tertinggi joknya itu adalah 874 mm. Dan ground clearance sendiri dia cukup tinggi 252 mm. Jadi bener-bener emang udah siap buat adventure banget. Dan tidak intimidating buat postur badan orang Indonesia. Kayak saya ini. Ngomongin soal desainnya sendiri, Norden 901 itu memiliki tema motor adventure namun lebih ke arah motor rally Dakar. Nah, jadi dia tampilannya itu kayak kalau misalkan mau dibandingin kayak Africa Twin, kayak si F850 GS, sama kayak motor Ducati terbaru yaitu Desert X. Nah, modelnya itu bener-bener rally rate banget lah ini motor. Terus yang gue suka dari Husqvarna adalah konsistensi desain lampunya yang menggunakan masih lampu-lampu bulat kayak yang ada di Svartpilen, Fitpilen, saudara-saudara Husqvarna lainnya. Dan ini juga yang gue suka adalah fog lamp sudah tersedia dalam paket pembelian. Jadi dalam tipe standar pun dia sudah ada fog lampnya. Udah tersedia ya, aman. Lampunya juga udah full LED sampai ke belakang. Dan hal detail yang gue temukan di Norden ini adalah adanya grafik peta terrain atau topografi map ya di sini. Ini mengesankan kalau motor ini memang siap untuk terabasan gitu. Bener-bener cakep, attention to detail. Dan tentunya sesuai ciri khas Husqvarna, dia ada clear warna apa ini ya, kalau gue nyebutnya sih hijau stabilo ya. Boleh komentar di bawah kalian nyebutnya nih warna apa, tapi ini bener-bener mencolok banget. Nggak buat desain semua motor-motor Husqvarna itu jadi monoton. Karena kan biasa mereka warnanya tuh antara abu-abu, antara hitam, silver arrow atau black arrow ya kan. Terus juga nama Norden sendiri itu terinspirasi dari bahasa Swedia yang artinya utara atau north gitu, dalam bahasa Swedia. Nah, ya seperti penamaan-penamaan mereka ya, Svartpilen itu artinya di Swedia adalah black arrow atau panah hitam, kalau Fitpilen itu artinya silver arrow atau panah silver. Jadi Norden ini masih memiliki nomenklatur penamaan yang sama dengan Husqvarna. Oke, dia juga ada clear putih di bagian belakang, di bagian buntut motornya sendiri. Dan yang gue suka adalah lampunya. Ini bener-bener desainnya minimalis banget, tapi terang. Karena udah full LED, baik sen sampai stop lampnya. Sebelum bahas kaki-kakinya, gue mau apresiasi banget soal build quality. Tentu karena ini completely build up dari Austria langsung didatangkan. Jadi build quality itu bener-bener top Marco, top nih ya. Seperti contoh di pegangan belakangnya ini tuh kalaupun diketok sih plastik ya suaranya. Cuma ini tuh kalau dipegang feelnya tuh kayak besi loh, serius. Padat banget, nggak berasa feel plastiknya sama sekali. Ngomongin soal kualitasnya juga, joknya ini empuk dan dia memiliki bahan di bagian tengah ini layaknya sebuah bahan suede yang dimana membuat pengendara tidak gampang merosot gitu. Jadi kalau kalian melewati medan off-road yang medium sampai yang heavy, itu dia benar-benar mendukung. Suportif banget nih joknya. Pun juga di bagian penumpang dia empuk. Dan sebagai opsional dia juga tersedia heater. Jadi kalau kalian touring, hujan-hujanan nggak bakal kedinginan. Terminimalisir dengan jok heater. Di bagian penumpang dan juga di bagian pengendara. Tapi sayangnya ini gue agak OCD sih sebenarnya. Garisnya nggak nyambung ya. Dan ini kursinya udah bener ya, udah dipasang bener. Tapi garisnya nggak nyambung, sayang. Tapi it's okay. Karena secara keseluruhan desain estetikanya udah bagus Husqvarna. Top.
Nah, soal kaki sendiri, suspensi depannya menggunakan merek WP Apex yang dia suspensinya udah upside down nih bagian depan. Nah, travelnya ini itu 220 mm dan bisa diatur dari mulai kompresi, preload sampai reboundnya. Itu bisa diatur langsung lewat clicker yang ada di bawah stang sini. Nah, terus bannya sendiri emang ya sesuai dengan tema motor ya adventure. Bannya belang, lingkarnya yang di depan menggunakan ban ring 21, sementara yang di belakang pakai ring 18. Dan kalau yang depan ini profilnya 90-90, sementara yang di belakang itu profilnya 150/70. Dia juga menggunakan velg jari-jari. Nah, velg jari-jari ini tuh harusnya motor adventure lebih cocok pakai velg kayak gini. Nggak pakai velg casting wheel atau monoblock gitu ya. Lebih cocok pakai velg jari-jari karena lebih fleksibel. Terus yang di depan ini pengereman juga udah double disc brake 320 mm nih, jadi gede banget kelihatannya koker. Dan udah 4 pot. Yang di belakang juga udah disc brake, tapi 2 pot aja. Dan dia juga udah dual channel ABS ya. Oke, sementara di bagian belakang ya seperti kebanyakan motor-motor adventure, suspensinya monoshock dan bisa diatur preload sama reboundnya. Dia juga jarak travel ini 215 ya. Masuk ke bagian mesinnya, ini tuh mesin parallel twin dengan kapasitas 889 cc yang dimana memuntahkan output sebesar 105 horsepower dan torsi hingga 100 Nm. Tangkinya sendiri dia memiliki kapasitas 19 liter dan keluaran tenaga ratusan horsepower tersebut disalurkan lewat transmisi 6 percepatan. Nah, sifat mesinnya sendiri dia sifatnya overbore, jadi torsi puncak dan tenaga puncaknya itu bisa didapatkan di RPM tinggi. Oke, kalau kalian familiar dengan data spesifika tersebut, karena memang motor ini memiliki basis yang sama dengan KTM 890 Adventure, yang dimana mereka kan udah satu pabrikan ya, udah satu ibu. So, ya tidak heran kenapa build quality-nya pun juga bagus. Oke, sebelum kita duduk di atas Norden 901, gue dapat data internal mereka kalau fuel consumption 901 ini adalah 22,2 km per liter, yang dimana tangki bensin dengan kapasitas 19 liter ini mampu membawa Norden 901 ini hingga 400 km jaraknya. Oke, sekarang kita coba seberapa mengintimidasi Norden ini. Nah, ini postur 167 cm kalau naik Norden 901 atau 901 ya. Memang kalau misalkan napak itu nggak bisa napak dengan sempurna dua kaki. Gue bakal jinjit balet kalaupun dua kaki napak, satu kaki napak pun udah jinjit. Dan ya motor ini memang berat. Berat totalnya sendiri kalau sama bensin dan oli itu sebesar 217 kg totalnya. Jadi tapi tidak mengintimidasi sama sekali kalau dibandingkan dengan motor-motor 900 cc adventure lainnya. Ini masih oke, masih aman. Approve lah buat orang Indonesia. Nah, sekarang gue mau bahas soal instrumen panel yang ada di sini ya. Seperti yang gue bilang tadi di awal, instrumen panelnya tuh tombol-tombolnya tactile, enak banget, satisfying dipencet kalau kalian tahu mainan fidget. Kualitasnya kayak gitu tuh, jadi satisfying nekennya. Enak banget, gak ada tombol yang terlalu cheap gitu ya, gak terlalu ringan, gak terlalu kayak plastik banget, disentil juga padat. Tuh, jadi ditekan juga enak. Oke, selesai ngomong kualitas, sekarang gue mau bahas soal apa aja sih yang ada di instrumen panel. Pertama dari sebelah kiri dulu, ini ada tombol dim, dimming lampu ada di atas ini. Terus ada cruise control, nah sudah tersedia nih cruise control. Oke, terus ada tombol multimedia yang nanti kita akses lewat panel sebesar 5 inci TFT ya, jadi udah full color nih panelnya. Oke, langsung lagi lanjut ke sebelah sini, di bawahnya ada sen dan ada klakson. Oke, lalu ke sebelah kanan cuma ada tombol kill switch engine sama engine on. Nggak ada tombol hazard sama sekali. Tapi ini masih moge ya, walaupun nggak ada hazard. Oke, berlanjut lagi ke bagian tengah nih ya. Ini kuncinya, kita buka aja. Mungkin kalian akan bilang kalau wah ini motor kunci loker masa 900 cc. Jangan salah. Ini walaupun kayak kunci loker tetap aja. Ini sebuah Husqvarna cuy. Kualitasnya bener-bener terbukti, tangguh. Tadi kan udah kita ketok-ketokin. Oke, lanjut lagi kita ke bagian bawahnya. Ini ada settingan kompresi buat suspensi depan dan ada settingan rebound di sebelah kanannya. Oke, terus juga dia sudah tersedia
Colokan 12 volt. Nah, kita buka aja. Wes. Nah, ini fungsinya bisa buat ngecas HP atau bisa buat naruh GPS. Karena mounting GPS udah tersedia nih di sini nih, tuh tulisannya. Bisa di remove buat mounting GPS. Nah, udah disediakan tempat buat GPS-nya dan dia ada buat tombol fog lamp. Nah, yang udah disediakan standar dari pabrikan. Oh ya, buat info tambahan, ini handle gripnya udah ada pemanasnya ya. Oke, sekarang kita coba nyalain motornya. Kita mau lihat apa sih yang ada di panel instrumennya ini. Nah, kita lihat ya. Oke, dia udah full color 5 inci. Dan informasi yang ditampilkan juga banyak. Ada berbagai macam warning lights, ada sensor traction control, ABS, terus ada tanggal, trip distance, ada trip A, ada trip B, lalu waktu durasi perjalanan, dan voltase baterai. Ini juga ada indikator suhu radiator dan ada tangki bensin di sini. Tersedia juga tachometer yang gede sendiri dan juga speedometer. Di tengah sini juga dia sudah tersedia indikator gear tentunya dan sudah ada mode ABS nih. Nah, ini ntar kita bisa explore mode ABS-nya dan ada traction control. Yes, ini sedang di off. Nah, sekarang coba kita explore ya. Oke. Dari motor dulu. Nah, ini ABS-nya itu bisa kita matiin. Nah, jadi kalau di on road atau jalanan aspal itu kita bisa nyalain dua-duanya depan belakang. Tapi kalau off road, nah, biar nggak mengganggu ABS-nya itu bisa matiin yang bagian belakang aja. Jadi bisa sliding tipis. Kalau mau jahil ya, biasa kan orang Indonesia jahil banget nih. Nah, ini mode traction control nih. Tuh bisa diatur on off bagian belakang. Dan untuk MSR ini tuh bisa diatur tingkat kemiringan saat sliding. Waktu sliding tuh kita bisa ngatur. Jadi seberapa miring sliding kita itu Husqvarna bisa ngebaca. Tuh, bisa tentuin. Kalau misalkan udah mau jatuh, dia bakal ngedetect. Tapi kalau misalkan kita mau bener-bener sliding banget ala-ala motocross gitu kan, nah, itu bisa banget diatur di MSR ini. Terus ada easy shift atau yang bahasa Husqvarna untuk quick shifter. Lalu interface-nya juga bisa kita ubah. Ada 3 ya, ada default, ada favorites, dan ada yang minimalis. Nah, yang paling minim informasinya. Oke. Itu untuk motorcycle. Nah, untuk bike info sendiri dia ada takaran radiator, voltase aki, range bensin, odometer, sama interval service. Dan indikator warning kalau misalkan ada yang bermasalah. Tuh, ini kan kelihatan nih di sini nih. Bensinnya dikit, terus side stand switch nyala. Tuh, jadi bisa ketahuan di sini tuh. Oke, terus ini trip info, trip B, dan settings. Jadi banyak yang bisa diatur di sini nih. Nah, soal konektivitas, Husqvarna Norden 901 bisa disambungkan lewat smartphone yang instrumen panelnya juga bisa menampilkan turn by turn navigation dan juga memutarkan musik lewat Bluetooth. Nah, sebenarnya Norden 901 ini punya beberapa riding mode. Ada 3 riding mode. Cuma untuk unit yang ini belum di-unlock. Jadi sebenarnya kalau kalian mau unlock itu bisa, tapi harganya beda. Nah, ngomong-ngomong soal harganya, kita dapat dibisikin tadi sama prinsipalnya. Norden 901 ini dibanderol 500 jutaan off the road. Nah, tentunya itu harga yang kompetitif banget untuk kelas harga motor adventure 900 cc. Yang dimana motor-motor Eropa yang ada di Indonesia itu harganya udah di atas 600 juta semua. So, ini bener-bener worth to buy lah istilahnya untuk dimiliki. Jadi kesimpulannya, kalau menurut kami Norden 901 ini cocok untuk postur orang Indonesia kebanyakan. Kenapa? Karena dari seat height-nya, dari ground clearance, dari berat sama dimensi, itu tuh bener-bener gak mengintimidasi sama sekali. Dia menjadi sebuah motor adventure yang tetap sesuai peruntukannya namun tidak mengurangi esensi dari motor adventure sendiri dan memberikan akses yang mudah untuk para kaum-kaum dengan tinggi yang cukup terbatas seperti saya. Terus buat kalian yang minat, kalian bisa langsung mengontak PT Premium Motorindo Abadi atau PT PMA untuk membeli sebuah Norden 901. Dan mereka tidak memiliki kuota impor sama sekali, jadi mereka akan memasukkan berapapun Norden 901 ke Indonesia dengan sesuai jumlah permintaannya. Oke, sekian itu saja dari Auto Trade Max. Kalau kalian suka dengan konten ini, tekan like, subscribe, dan juga tekan loncengnya untuk mengetahui video-video seru selanjutnya dari Auto Trade Max. Gue Bagas Satrio, bye-bye.